Saya mahasiswa PTG Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Pada kesempatan ini, saya ingin membuat video pembelajaran dengan materi "Aku mampu membedakan perbuatan baik dan perbuatan buruk" dengan menggunakan model PJBE sebagai salah satu persyaratan bikin. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Hari ini yang tidak hadir siapa? Pemimpin kita dalam doa. Terima kasih kepada Ustazi ya sudah memimpin kita dalam doa. Silakan duduk. Baik anak-anak, minggu lalu kita mempelajari materi tentang apa? Baik, aku tumbuh dan hari ini kita mempelajari materi tentang aku mampu membedakan perbuatan baik dan buruk. Tujuan kita mempelajari materi ini adalah kalian mampu mengenal perbuatan baik dan perbuatan buruk. Kalian mampu mempraktikkan perbuatan baik dalam kehidupan nyata sehari-hari dan mampu menyadari bahwa perbuatan buruk itu melanggar perintah Allah. Itu tujuan kita mempelajari materi tentang aku mampu membedakan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Baik, anak-anak, berbicara tentang perbuatan baik dan buruk. Apa akibat jika kita melakukan perbuatan buruk? Yang bisa jawab angkat tangan. Apa akibatnya jika kita melakukan perbuatan buruk? Yang bisa jawab angkat tangan. Mencuri, memulai, memukul. Itu contoh perbuatan buruk. Kalau kita melakukan perbuatan buruk, apa akibatnya bagi kita? Ya, Afia. Iya, tidak ada yang mau berteman dengan kita. Apalagi? Ya, boleh. Terkena karma. Bisa. Masuk neraka. Jadi itu akibat jika kita melakukan perbuatan buruk. Oke. Pelajaran kita lebih semangat. Saya mengajak anak-anak untuk berdiri, kita menyanyikan lagu Hati-hati gunakan tanganmu. Ya, goyah sambil goyah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu agar dapat di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu agar dapat di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan
membacakan cerita kitab suci tentang perbuatan baik yang dilakukan Yesus, yaitu dalam Roma bab 12 ayat 17 sampai 21. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah sabda Tuhan. Oke. Sekarang saya mengajak kalian untuk mengamati gambar. Amati baik-baik gambar yang ditampilkan. Gambar yang pertama itu gambar apa? Apa yang diceritakan pada gambar pertama? Menolong teman yang jatuh. Menolong itu perbuatan baik atau perbuatan buruk? Ya, lihat gambar 2. Apa yang diceritakan pada gambar 2? Perkenalan atau berjabat tangan. Dia itu sedang meminta maaf. Meminta maaf itu perbuatan baik atau buruk? Lihat gambar 3. Di gambar 3 apa yang diceritakan di gambar 3? Hah? Mengganggu atau membuli? Mengganggu atau membuli di situ? Dia membuat adiknya menangis. Apakah itu perbuatan baik atau perbuatan buruk? Ya, gambar yang terakhir, gambar 4 itu apa yang diceritakan pada gambar 4? Anak yang spion. Hah? Lihat baik-baik. Anak yang tidak disukai oleh teman-teman. Lihat gambarnya, lihat gambarnya. Gambar apa itu? Ada uang di situ, ada tas, ada anak kecil. Apa yang dia lakukan? Mencuri. Itu gambar itu mencuri. Dia sedang mengambil uang di tas. Mencuri itu perbuatan baik atau perbuatan buruk? Baik. Sekarang yang berikutnya, amati video tentang perbuatan baik dan buruk. Dengar baik-baik, konsentrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Halo adik-adik. Jumpa lagi dengan Bunda. Hari ini kita akan belajar perbuatan baik dan perbuatan buruk di lingkungan sekolah. Perbuatan baik dan perbuatan buruk di lingkungan sekolah. Adik-adik pasti mengetahui perbuatan baik itu seperti apa. Nah, perbuatan baik merupakan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya, Bunda memiliki contoh perbuatan baik di lingkungan sekolah. 1. Saya
saling membantu teman jika ada yang kesulitan. 2. Melaksanakan piket kelas dengan tepat waktu. 3. Berbicara yang sopan kepada guru dan teman, serta membiasakan mengucapkan tolong, maaf, dan terima kasih. 4. Mematuhi peraturan yang ada di lingkungan sekolah. 5. Berdoa sebelum melakukan aktivitas, misalnya sebelum dan sesudah belajar, makan dan minum, dan kegiatan lainnya. Nah, setelah kita mengetahui perbuatan baik, selanjutnya kita mengetahui perbuatan buruk. Apa itu perbuatan buruk? Betul sekali, perbuatan buruk merupakan perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya, Bunda memberi contoh perbuatan buruk di lingkungan sekolah. 1. Bertengkar dengan teman. 2. Membuang sampah sembarangan. 3. Melanggar peraturan. 4. Berbohong kepada guru dan teman. 5. Tidak menghargai pendapat orang lain. 6. Merusak fasilitas sekolah, contohnya menginjak tanaman dan mencoret dinding. Alhamdulillah, kita hari ini sudah belajar tentang perbuatan baik dan perbuatan buruk. Semoga ilmu yang kami dapat bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Itu sedikit penjelasan tentang perbuatan baik dan perbuatan buruk. Kita sudah melihatnya di video yang ditayangkan. Apa itu perbuatan buruk? Perbuatan buruk. Itu contohnya. Merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Apa Afia ulang? Merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Iya, itu perbuatan buruk. Perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Itu arti perbuatan buruk. Contohnya? Mencuri, membuli, memukul, membuang sampah sembarangan. Itu contoh memaki teman, bertengkar, tidak disiplin. Itu contoh perbuatan buruk. Ya, sekarang perbuatan baik. Apa itu perbuatan baik? Itu contohnya saling menolong teman. Arti perbuatan baik. Arti perbuatan baik. Kalau perbuatan buruk itu tadi perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Sekarang perbuatan baik. Apa itu perbuatan baik? Perbuatan yang tidak merugikan orang lain atau perbuatan yang membuat orang lain senang, orang lain bahagia, tersenyum. Itu perbuatan baik. Contohnya? Meminta maaf, disiplin, terima kasih. Baik. Selanjutnya kita masuk ke dalam kegiatan diskusi kelompok. Diskusi ini tugasnya mewarnai gambar. Yang dapat gambar perbuatan buruk silakan diwarnai, begitu juga yang dapat cerita tentang perbuatan baik. Tulis di situ kelompok. Seruhannya
dengar suruhannya. Warnailah gambar dan berilah judul. Kemudian membuat kalimat yang berisi ajakan kepada teman-teman. Hasil kerjanya sebentar ditampilkan di depan kelas. Selamat bekerja. Ini warnanya apa? Ini warnanya Ada yang sudah? Sudah semua? Baik, sekarang kita menampilkan hasil karya kelompok masing-masing di depan kelas. Yang pertama kelompok 1. Di sini saja, di sini. Tunjukkan hasil karyanya kepada teman-teman yang lain. Tunjukkan hasil karyanya. Oke. Kasih tunjuk di mereka. hasil gambaran kamu. Judul gambar adalah menjenguk orang sakit. Ajakannya adalah ayo mendoakan untuk orang-orang yang sedang sakit. Baik, itu hasil karya kelompok 1. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain terkait hasil karya kelompok 1. Ada tanggapan? Tidak. Baik,
Beri tepuk salut buat kelompok 1. Silakan kembali. Kelompok 3. Di sini saja. Ya. Kasih tunjuk di teman-teman kelompok yang lain hasil karyanya. Teman-teman. Ya, silakan baca. Teman-teman, ini hasil karya seni kami. Besar sedikit. Judulnya adalah Yang lain enggak? tanaman. Ajakannya, ayo teman-teman kita menyiram tanaman. Itu hasil karya kelompok 3. Ada masukan? Ada yang mau bertanya? Baik, beri pujian buat kelompok 3. Silakan kembali. Baik anak-anak, terima kasih karena sudah mempresentasikan hasil karyanya. Selanjutnya saya akan menyimpulkan atau merangkum seluruh kegiatan pembelajaran kita hari ini. Baik, perbuatan baik dan perbuatan buruk itu merupakan suatu hal yang melekat dalam diri setiap orang. Di dalam diri kita itu ada perbuatan baik dan ada perbuatan buruk. Perbuatan baik adalah perbuatan yang membuat orang lain itu senang, tersenyum dan bahagia. Misalnya menghormati orang tua, menghormati guru, membantu dan menolong teman yang membutuhkan. Itu perbuatan baik. Perbuatan buruk adalah perbuatan yang merugikan orang lain dan juga diri sendiri, membuat orang lain tidak senang. Misalnya mencuri, memukul teman, dan melawan orang tua. Memaki teman juga, itu perbuatan buruk. Perbuatan baik mendatangkan sukacita, sedangkan perbuatan buruk mendatangkan musibah dan celaka. Kalau kita berbuat buruk itu mendatangkan celaka. Yesus melakukan banyak perbuatan baik dalam hidupnya. Misalnya, dia menyembuhkan orang yang sakit lumpuh, menyembuhkan orang buta, memberi makan orang yang lapar, dan memberikan nyawanya untuk menebus dosa manusia. Dia rela mati di kayu salib demi menebus dosa manusia. Manusia wajib bersyukur kepada Tuhan atas setiap peristiwa yang dialaminya. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan pelajaran kita hari ini, saya mengajak anak-anak kita bergoyang. Ya, ikut. Tangan diputar-putar, bergetar. Tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, pegangan lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bergetar. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Terus. Tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar,
kegiatan pelajaran kita hari ini. Ya, duduk baik-baik, duduk yang rapi, duduk yang sopan. Saya mengajak anak-anak untuk merenungkan kembali. Sudahkah kalian menunjukkan sikap hormat dan taat pada orang tua dan guru sebagai wujud perbuatan baik? Terus mengapa saya tidak boleh melakukan perbuatan yang buruk? Apa akibatnya jika kita melakukan perbuatan buruk? Renungkan itu baik-baik. Ya, dan yang terakhir, tugas. Tulis di situ. Buatlah. Ini untuk tugas. Buatlah 3 hal baik kepada temanmu di sekolah selama 5 hari ke depan. Buatlah 3 hal baik. Buatlah 3 hal baik kepada temanmu di sekolah selama 5 hari ke depan. Dan buatlah laporannya. Baik anak-anak, kita mengakhiri kegiatan pelajaran kita dengan doa. Saya minta sekolah untuk pimpin doa. Oke, Abia. Pakai jadi.